Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaul Aulia Nurhidayatullah dari kelas 12 MIPA 10 nomor absen 10. Kali ini saya akan memaparkan mengenai klasifikasi hukum. Hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya KUHP, KUHD, dan KUAP. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang diyakini serta dipatuhi oleh masyarakat tertentu. Hukum ini tidak dibentuk secara formal, dan hukum ini tumbuh dan lahir di kalangan masyarakat tertentu. Contohnya hukum adat dan hukum agama. Hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu hukum undang-undang. Hukum undang-undang yaitu hukum yang terletak di dalam undang-undang. Contohnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan atau kebiasaan adat. Contohnya, hukum adat Sunda. Kemudian yang ketiga yaitu hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara melalui perjanjian. Contohnya, Piagam PBB. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang muncul karena keputusan hakim yang nantinya keputusan tersebut akan menjadi pertimbangan oleh hakim selanjutnya dalam menetapkan keputusan dalam pengadilan. Contohnya, pewarisan harta gono gini dan keputusan perdamaian. Yang kelima yaitu hukum ilmu, yaitu hukum yang berdasar pada pendapat dari para ahli hukum yang berpengaruh. Contohnya hukum batas negara. Hukum berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan apapun harus ada dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya hukum pidana. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang bisa dikesampingkan jika salah satu belah pihak telah membuat peraturan tersendiri di dalam perjanjian. Contohnya hukum dagang. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan antar negara di dalam hubungan internasional, dan hukum ini berlaku secara universal. Contohnya Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Contohnya mengenai kewarganegaraan. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama yaitu ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku di masa sekarang atau sekarang ini. Hukum ini hanya berlaku bagi masyarakat di wilayah tertentu. Contohnya KUHP dan KUH Perdata. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan bisa berlaku di masa yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang. Hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan dua orang atau lebih. Contohnya hukum perdata dan hukum dagang. Yang kedua yaitu hukum subjektif, yaitu hukum yang muncul karena hukum objektif dan hukum ini berlaku bagi satu orang atau lebih. Contohnya hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara.
Hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Contohnya hukum pidana. Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang larangan dan sanksi serta kejahatan dan pelanggaran. Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur antara negara dengan bagian-bagiannya. Hukum tata usaha negara yaitu hukum yang mengatur mengenai tugas dan kewajiban dari para pejabat negara secara administratif. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan antar negara. Yang kedua, yaitu hukum privat. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Contohnya, hukum perdata. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya secara umum. Kemudian contoh lainnya yaitu hukum perniagaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya di dalam kegiatan perdagangan. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama yaitu hukum material. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan anggota masyarakat secara umum mengenai larangan dan apa yang diperbolehkan. Contohnya, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Kemudian, yang terakhir yaitu hukum formal. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum hukum material. Contoh dari hukum formal yaitu KUHP dan hukum acara perdata. Cukup sekian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.